berikutnya kita Bapak Ibu masih semangat ya? Masih ada dua paparan lagi. Yang ketiga ini oleh Dokter Lilis. Dokter Lilis sudah adakah? Bu. Dokter Lilis. Ya? Iya Mbak Upi? Usul. Ya, Bu. Dokter. Ya. Assalamualaikum Bu Uki. Bu Lilis, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis wajahnya belum kelihatan. Bu Lilis. Sudah belum? Oh, sudah kelihatan. Okay. Ini sudah kelihatan. Bergeruduk. Sehat ya Dokter Lilis, Bu Lilis. Alhamdulillah seger Bu Lilis. Monggo Bu Lilis, ini Bapak Ibu, materi yang ketiga adalah penyusunan dokumen manajemen risiko di puskesmas dan di klinik. Akan disampaikan oleh Dr. Lilis Handayani Ujiati. Waktunya dari jam 10.30 sampai jam 12 ya Dr. Lilis. Monggo 1,5 jam ya. Bisa ya, monggo saya waktu dan layar. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sahabat edukasi Indonesia, sahabat sehat. Saya mencoba belajar bareng nih, gitu ya. Karena kebetulan saya juga di puskesmas untuk bisa menyampaikan penyusunan dokumen akreditasi di 5.2 dan 5.4 nanti sekalian ya. Sedikit-sedikit saya sampaikan. Izin saya share. Ya, monggo boleh, Lilis. Ya. Sebentar ya, Bu. Sebentar saya. Saya dari depan. Oke. Ini tadi ya, gitu ya. Sebentar, Bu. Jadi ini. Ya. Ini cukup banyak materi saya. Semoga nanti bisa tersampaikan semua aja teman-teman. Kembali lagi kepada jumlah standar yang ada di bab 5 karena ini kita bicara tentang penyusunan dokumen. Jadi saya akan mencoba menyampaikan standar 5.2 dan 5.4 ya. Di mana masing-masing untuk 5.2, bab 5.2 itu tentang manajemen risiko, ada 2 kriteria dan 9 elemen penilaian serta untuk pelaporan insiden keselamatan pasien ada 2 kriteria dan 5 elemen penilaian. Kembali lagi tadi sudah diberikan oleh Dr. Ella teori tentang program manajemen risiko. Memang cukup susah, saya sendiri merasa program manajemen risiko itu cukup susah, tetapi kalau dinikmati pelan-pelan, sedikit-sedikit, oh iya ternyata seperti ini dan memang banyak fungsinya untuk keselamatan pasien di puskesmas. Jadi memang mari kita coba. Saya yakin juga teman-teman sudah sangat pandai atau baca yang lain, tetapi insya Allah nanti kita belajar bareng untuk bisa menyusun dokumennya. Dan juga untuk pelaporan insiden keselamatan pasien nanti di 5.4 itu akan kita sampaikan dan insya Allah kalau pelaporan ini sudah ada di indikator nasional mutu sehingga ini sedikit nanti akan bisa sudah dilaksanakan oleh teman-teman. Dan untuk yang sasaran keselamatan pasien nanti sama Bu Dr. Sofi. Jadi nanti ada Dr. Sofi yang memang khusus untuk akan membicarakan tentang sasaran keselamatan pasien beserta implementasinya. Nah, kembali lagi kita ke standar 5.2 di mana harus kita tahu bahwa kembali lagi bahwa program manajemen risiko itu memang digunakan untuk identifikasi, analisis, evaluasi, penata laksanaan risiko, monitoring dan review untuk mengurangi kerugian dan cedera terhadap pasien, staf, pengunjung, serta institusi puskesmas. Mohon maaf kalau yang ini
teman-teman di klinik nanti sedikit saya masukkan karena memang di klinik tidak begitu banyak permintaan dari program manajemen risiko ini. Jadi sedikit nanti mengikuti saja nih teman-teman yang di klinik, barangkali ini ada juga yang dari klinik. Ya, upaya ini memang dilaksanakan dengan menyusun programnya nanti setiap tahun tadi sudah Mbak Ella sampaikan, kemudian di mana program itu mencakup proses yaitu komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penata laksanaan risiko dan pemantauan review yang dilakukan. Ini semua tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ella, sehingga kita mencoba menyiapkan untuk dokumentasi dari implementasinya di puskesmas. Lanjut. Ini adalah pokok pikiran di mana memang kita tidak boleh, ya mohon maaf ya teman-teman, memang kita tidak boleh dalam menyusun dokumen itu meninggalkan standar akreditasi untuk kita baca. Jadi selama ini, mohon maaf, mungkin di kami itu teman-teman lebih suka potong kompas langsung membaca instrumen dan menyiapkan dokumennya, di mana atau membaca workbook langsung menyiapkan dokumennya. Nah, kita meninggalkan KMK 165 tahun 2023, di mana di situ sudah terjelaskan semua bahwa apa yang harus kita kita siapkan untuk penyusunan dokumen ataupun kita implementasikan di puskesmas sudah sangat cukup jelas ada di standar tersebut. Jadi mungkin sedikit kita baca supaya nanti kita bisa mengematchkan antara permintaan dari standar akreditasi bahwa standar yang harus ada di puskesmas dan klinik dengan instrumen yang diminta. Ini untuk kategori risiko di puskesmas. Jadi risiko itu dikelola oleh penanggung jawab dan pelaksana untuk mengupayakan langkah pencegahan atau meminimalisasi risiko sehingga tidak menimbulkan akibat negatif dan kerugian di Paskes. Jadi memang harapannya nanti risiko ini benar-benar oleh penanggung jawab yang sudah mencoba paham atau pelaksana yang sudah disosialisasi tentang manajemen risiko ini. Karena nggak mungkin yang namanya risiko ini dikelola oleh satu orang, dua orang, atau tim mutu saja. Karena ini akan berkolaborasi dengan semua PJ, penanggung jawab, koordinator, dan pelaksana yang ada di puskesmas. Jadi barangkali tadi disampaikan bahwa risiko ini tidak hanya milik manajemen risiko, tetapi punya juga manajemen fasilitas dan keamanan dari di MFK, punya juga di PPI, punya juga di K3. Nah, ini juga cukup berkolaborasi sehingga harapannya semua nanti dokumen-dokumen yang ngeling antara bab 1 dengan bab 5.2, kemudian nyambung lagi dengan bab 5.5 di PPI itu akan tidak usah membuat sendiri-sendiri. Jadi itu bisa nanti saling membantu untuk bisa dijadikan satu seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak bisa untuk mencoba bekerja sendirian. Kasihan kalau bekerja sendirian pasti dia tidak akan mendapatkan data dari luar gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa program manajemen risiko itu merupakan pendekatan proaktif yang komponen pentingnya meliputi identifikasi risiko, integrasi risiko, pelaporan proses, dan pengelolaan terkait tuntutan. Ini apabila ada, tapi tidaknya untuk risiko non klinis barangkali masih ada. Kemudian kategori risiko di puskesmas itu meliputi risiko klinis yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Ya, tadi sudah ada pertanyaan ya, lalu apa bedanya? Nah, seperti itu. Kalau yang berhubungan dengan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung, ya, itu berarti risikonya klinis gitu ya. Tetap kita berpikir petugas dan pengunjung tidak bisa ditinggalkan. Kemudian risiko non klinis itu meliputi MFK, PPI yang tidak berdampak pada pasien, risiko keuangan, kepatuhan tadi sudah disampaikan ya. Nah, semuanya ini dibikin suatu register risiko di mana ini merupakan suatu dasar ke belakang untuk menyusun program manajemen risiko. Oke. Lanjut, bahwa ini sedikit saya sampaikan yang teman-teman di klinik, mohon maaf ini yang di puskesmas sedikit beralih 2 slide untuk bisa menyampaikan bahwa di klinik pula
ada standar dalam bab 2 ini, di mana pada bab 2 ini 2.1 itu ada upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, di mana di situ ada satu elemen penilaian yang berbunyi ada daftar risiko klinik yang dibuat sekali setahun ya, dan dilakukan mitigasi risiko. Nah, untuk kelapangan buktinya harus ada daftar risiko klinik yang dibuat sekali setahun, kemudian dimitigasi. Yang kedua, akan dilakukan wawancara dengan penanggung jawab mutu tentang proses penetapan dasar risiko klinik dan cara mitigasi risikonya. Dan selanjutnya, ada bukti tindak lanjut dari mitigasi risiko dan dilakukan wawancara di situ. Jadi ini tidak meninggalkan bahwa teman-teman di klinik pula harus menyiapkan untuk sedikit tentang manajemen risiko, di mana buatlah sebisanya, karena klinik itu orangnya cuma sedikit ya. Kalau di puskesmas itu orangnya sangat lumayan banyak, sehingga bisa dan unitnya juga cukup banyak. Jadi ini mohon dicermati juga nanti bagaimana membuat daftar risiko di puskesmas dan klinik. Sedangkan untuk elemen penilaian di puskesmas, nah itu sama, bahwa ada program manajemen risiko, ada tim mutu ya, sudah di SK-kan, kemudian bagaimana dia akan menata laksanakan manajemen risiko ini ya. Ini nanti ada dokumentasi dan ada wawancara. Jadi harapannya nanti tim mutu puskesmas, di mana di dalamnya ada koordinator manajemen risiko, itu bisa berkolaborasi dengan para koordinator yang lain untuk melakukan penata laksanaan manajemen risiko. Di wawancaranya nanti akan disambung-sambungkan, barangkali nanti ada surveyor yang menanyakan tim mutunya mana gitu. Nanti tim koordinator manajemen risikonya mana? Ini karena saya jelaskan di penyusunan dokumen, barangkali saya ulas sekarang, di mana nanti koordinator yang di bawah tim mutu manajemen risiko ini akan berkolaborasi dengan tim MFK, akan berkolaborasi juga dengan tim K3, akan berkolaborasi juga dengan tim PPI gitu ya. Jadi nanti jangan kerja sendirian. Dari tugas nanti C, dilakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang terjadi di puskesmas dan didokumentasikan. Nah, ini adalah pekerjaan dari semuanya. Nah, mungkin di dalam Senesia WS yang kemarin sudah kami jelaskan, untuk penyusunan dokumen di MFK juga harus melakukan bersama-sama dengan manajemen risiko. Kemudian setelah ada daftar risiko, pada elemen penilaian D itu diminta profil risiko. Nah, disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasarkan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko pada huruf C ya, yang ada pada daftar risiko tadi, yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah, ini juga diminta untuk dokumennya dan nanti akan diwawancara. Jadi harapannya yang diwawancara ini banyak orang gitu ya, yang bisa kita saling bantu seperti itu. Jadi memang dari RDUWS ini pasti surveyor juga akan membagi bagaimana nilai bisa 0, 5, 10 ini, karena juga diambil dari wawancara. Ya, ini beberapa contoh teman-teman untuk workbooknya. Workbook ini juga mohon nanti dibaca untuk bisa mendapatkan hasil self-assessment dengan baik dan memberikan fakta dan analisis serta rekomendasinya dengan perbaikan-perbaikan. Nah, harapannya dengan workbook ini ya teman-teman akan bisa dibantu untuk bisa segera tahu nilai saya sampai seberapa. Nah, kalau teman-teman ini mencoba untuk meng-SA, pakai ini saja gitu ya, sudah tershare di mana-mana. Harapannya nanti bisa secara periodik teman-teman itu mencoba memasukkan workbook ini minggu demi minggu, bulan demi bulan. Apalagi ini yang sudah mau survei ya. Kalau yang masih lama survei, segera masukkan saja supaya kita bisa melihat progres daripada dokumen-dokumen kita gitu ya. Jadi nanti mungkin sudah di-share sejak kemarin ya. Ini
yang membuat adalah suhunya akreditasi. Oke. Ini, nah, ini kok hilang? Sebentar ya. Oh ya, ini sekedar teori saja. Jadi proses manajemen risiko tadi, sebelum kita membuat register risiko, kita harus paham sekali dengan proses manajemen risiko ini. Tadi sudah sangat banyak dijelaskan Dr. Ella, di mana nanti ada proses identifikasi, analisa. Di dalam analisa itu kita harus berpikir di situ ada kerugian, ya, kemudian baik secara properti, finansial, liability, personil, ya. Di mana dalam mengelolanya kita harus berpikir ada risk controlnya. Di situ bisa menghindari risiko, mencegah kerugian, mereduksi kerugian, segregasi dan kontak transfer. Nah, untuk risiko yang finansial itu bisa dengan ditransfer atau dengan retensi. Nah, ini kita masukkan proses manajemen risiko ini dalam register risiko nanti. Oh ya. Nah, untuk sebelum memulai untuk untuk membuat register risiko, ada permintaan dari bab 5 standar 2 elemen penilaian 1A, ya, itu bahwa ada SK pelaksanaan manajemen risiko. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pada bikin semua, tetapi ini mohon izin ini masih atas nama puskesmas. Jadi memang mohon izin untuk teman-teman, barangkali mau dipakai, monggo, enggak juga silahkan. Jadi ininya hanya sekedar kami mencoba untuk membuat, dan kalau memang ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk membuat SK ini kita harus berpedoman pada Permenkes nomor 25 tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Jadi jangan lupa bahwa ini merupakan suatu guidance bagi kita di dalam membuat SK ini, bahwa kita harus memasukkan konsideran dari PMK nomor 25 tahun 2019 tentang penerapan manajemen risiko. Jadi silakan dimasukkan. Kemudian jangan lupakan juga ada pedoman manajemen risiko. Jadi silakan dipakai untuk dua regulasi tersebut untuk membuat regulasi di puskesmas masing-masing. Oke. Lanjut. Setelah kita membuat SK, hierarkinya ada pedoman. Pedoman ini juga silakan berpedoman pada pedoman manajemen risiko, sudah ada bukunya, ya, sehingga dan keselamatan pasien sudah ada bukunya, ada pedomannya, sehingga nanti pedoman yang dibikin di puskesmas nggak jauh-jauh dari itu, ya. Nanti silakan dibikin karena hierarki dokumennya, walaupun di dalam elemen penilaian ini tidak berbunyi, di dalam elemen penilaian 521, ya. Jadi di dalam elemen penilaian 521A ini hanya permintaannya adalah SK, kemudian yang kedua adalah SOP. Nah, itu tetapi tidak berarti teman-teman tidak membuat pedomannya, karena hierarkinya adalah seperti itu. Jadi nanti barangkali ada yang tanya, loh permintaannya hanya SK dan SOP, tetapi tolong tetap hierarkinya adalah SK, kemudian di bawahnya ada pedoman atau panduan, kemudian barangkali ada kegiatan yang dibuat kerangka acuan program atau kegiatan, dan SOP. Jadi seperti itu teman-teman, ini sekedar yang ada di permintaan, kami menampilkan yang ada di permintaan dari elemen penilaian. Ya. Saya lanjutkan, ini untuk program manajemen risiko, jadi diminta juga untuk pembuatan program manajemen risiko, di mana bukti-buktinya pembuatan program ini juga tidak asal membuat program, tapi harapannya mana program-program yang dimasukkan di dalam program manajemen risiko ini teman-teman memang akan mengerjakannya, karena ini merupakan suatu program dari internal gitu ya. Jadi di internal, monggo untuk teman-teman bisa duduk manis para koordinator, ditambah lagi dengan para koordinator yang lain untuk berkolaborasi untuk membuat program manajemen risiko.
Kalau misalnya kok susah sekali ya, saya membuat program manajemen risiko, nggak usah jauh-jauh dari standar aja. Nggak usah jauh-jauh dari standar aja. Yang diminta di standar apa dimasukkan dalam program. Tapi kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Jadi memang apa namanya, membuat program tidak mudah. Kadang-kadang, oh, maaf ini di tempat kami tuh, "Wah, mau nulis apa ya Bu? Nulis apa? Ya udah nggak usah jauh-jauh dari standar yang diminta gitu ya. Jadi buka standar 165 tahun 2023 dan tulis di situ apa yang diminta di situ sehingga kita bisa menerjemahkan permintaan dari standar akreditasi ini dalam implementasi harian. Seperti itu ya, teman-teman. Ini sekedar apa namanya contoh dari file program manajemen risiko. Oh maaf, ini harusnya lebih di atas. Ini sebelumnya maaf. Ada panduan manajemen risiko, silahkan nanti melihat saja di buku acuan dari Kementerian Kesehatan dan dipindahkan saja. Dipindahkan saja. Ini mohon maaf saya kok tidak. Ini kemudian dalam pembuatan program ya, program manajemen risiko ini juga nanti akan diminta bukti bagaimana menggali informasi ya supaya bukti ini tim mutu di bawahnya ada koordinator manajemen risiko ini benar-benar menggali segala sesuatu program itu dari bawah sehingga dalam dokumen uang ya undangan ya kemudian apa namanya absensi notulen dan barangkali ada foto-foto ini tolong ada bahwa kolaborasi di dalam penyusunan ini harus meliputi banyak koordinator begitu ya atau nanti bahkan banyak pelaksana. Nah, ini yang nanti mungkin sedikit dilihat adakah keterkaitan antara para koordinator ini untuk bekerja sama dalam program manajemen risiko. Jadi mohon harapannya ini bisa diterjemahkan supaya maaf surveyor itu juga kadang membaca yang seperti ini ya notulennya bunyinya apa sehingga dalam permintaan dokumen bukti pelaksanaan dan nanti wawancara harapannya ini bisa match antara program dengan apa yang sudah ditulis dan disajikan teman-teman untuk survei gitu ya. Nah, begini teman-teman, ini saya karena waktunya mepet mungkin bisa melihat ini saja ya, tidak harus saya membuka register risiko yang sebenarnya. Jadi harapannya inilah register risiko. Register risiko tadi mencakup bisa klinis, non klinis ya, kemudian bisa lingkungan ya. Jadi semuanya diajak untuk bisa membuat masing-masing dan dibuat dalam tabel di mana tabel ini tuh sudah ada di buku pedoman manajemen risiko sehingga harapannya teman-teman nggak usah mikir apa ya yang saya mau masukkan gitu, apa yang kolomnya kayak apa gitu. Nah ini monggo nanti untuk bisa dimasukkan register risiko ini di masing-masing layanan ya untuk nanti akan di scoring gitu ya. Nah teman-teman untuk memasukkan ini kemarin waktu di sesi sebelumnya kami juga mengharap bahwa register risiko ini tidak hanya dibuat di layanan dalam gedung, hanya di UKP lah dalam tanda petik UKP. Sehingga harapannya semua ini nanti sesuai standar permintaannya adalah klinis, non klinis dan lingkungan. Nah, ini harapannya bisa dimasukkan semua di dalam register risiko. Dan yang membuat siapa? Yang membuat adalah orang-orang yang memang berkecimpung di situ, ya, bukan koordinator manajemen risiko. Kumpulkanlah dalam suatu sesi, berikanlah mereka format, kemudian tolong cari. Nah, nanti tim ini yang akan mensortir atau tim ini yang akan memasukkan di dalam register risiko yang seluruhnya besar di puskesmas dari tahun ke tahun. Nah, itu yang akan nanti dilihat dan kemudian di-scoring untuk bisa mendapatkan mana program resiko-resiko yang ada di puskesmas yang merupakan suatu prioritas. Ya. Jadi nanti sekalian kita skor ya bahwa untuk melihat scoring prioritas kita akan melihat dari tadi ya
potensial terjadi masalahnya, kemudian kegawatannya dan peluang untuk bisa apa ya namanya, probabilitas peluang berapa kali kejadian itu terjadi di puskesmas. Jadi setelah kita skor dengan kegawatan dan peluang, kita akan melihat berapa jumlah skornya. Ya, ternyata kita akan mendapatkan ya tingkat resikonya rendah, sedang, atau tinggi. Ya, di mana dengan rendah, sedang, tinggi ini kita akan bisa menganalisis dan nanti memprioritaskan ulang pada profil risiko itu mana-mana yang utama, yang merah-merah tadi, yang harus segera kita tindak lanjuti. Ya, sudah yang merah-merah dulu, kemudian baru yang kuning dan yang biru. Seperti itu, kemudian dari situ ya kita akan bisa tahu analisis akibat, bagaimana pencegahannya dan upaya bila terjadi, kemudian penanggung jawabnya siapa. Ya. Ini teman-teman, ini juga apa namanya, pada EP selanjutnya, ya setelah kita mengidentifikasi, itu ada EP 5.2.4 di mana di situ disusun profil risiko. Disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas ya berdasarkan evaluasi hasil identifikasi tadi ya. Jadi dari sini dievaluasi berdasarkan identitas mana yang merah, mana yang kuning, mana yang biru ya. Setelah itu dibikinkanlah profil risiko ya. Ini juga sudah ada di Permenkes 25 tahun 2000 Permenkes Permenkes 25 tahun 2019 ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan bisa melihat formatnya di situ, kemudian diisi, kemudian dibuat suatu profil risiko. Profil risiko yang dijelaskan Dr. Ella tadi juga sudah ada di Permenkes 25 gitu ya. Jadi silahkan nanti kolomnya menyesuaikan. Ini kami hanya mengambil sebagian supaya bisa memberikan apa namanya scoring gitu ya, scoring. Mohon maaf ini jadi di situ untuk profil risiko adalah dibuat suatu dari scoring tadi yang paling apa namanya paling tinggi tadi itu dibuat ada risiko operasional klinis misalnya. Tadi pernyataan risikonya apa gitu ya. Ini hal yang cukup susah tadi di awal-awal Dokter Ella menceritakan pernyataan risikonya karena petugas belum melakukan sesuai standar, mungkin masih banyak melakukan recapping sehingga petugas bisa tersusuk jarum. Ini masih ada kemungkinan. Akar masalahnya apa? Ya karena tidak membaca prosedur, karena tidak melaksanakan sesuai prosedur. Lalu bikinlah kalau seperti itu dampaknya bagaimana? Ya, dampaknya cukup tinggi, nanti berisiko tertusuk jarum. Kemudian probabilitasnya kira-kira terjadi berapa kali di dalam satu tahun gitu ya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kira-kira pengendaliannya bagaimana? Apakah mudah? Apakah susah gitu ya? Itu bisa nanti pengendaliannya bagaimana itu, apakah kita bisa mencoba untuk mengendalikannya dengan mudah. Kemudian untuk scoringnya nanti ketemu berapa, kemudian di ranking. Nah, dari kategori risiko ini kita bisa memilah-milah nanti. Teman-teman UKP mungkin mendapatkannya adalah kategori risiko operasional klinis. Kemudian dari UKP juga atau UKM bahkan ini juga risiko dari kepatuhannya bagaimana, itu bisa diukur. Jadi memang semua risiko itu bisa dari operasionalnya, dari dilihat dari kepatuhannya dan lain-lain bisa dimasukkan dalam daftar risiko. Ini misalnya saja ya. Kalau kita melihat risiko dari ketidakpatuhan terhadap SOP, misalnya risiko kepatuhan, karena SOP pemulangan pasien belum dilakukan perbaikan, mungkin jumlah pasien yang karena jumlah pasien yang banyak, sehingga penyampaian informasi ini kurang, gitu ya. Nah, sehingga apa pernyataannya? Ya, jumlah kunjungan pasien banyak, petugas terburu-buru, angka kematian bayi akan meningkat. Nah, dari sekian ini kita ambil, dari akar masalah ini kita ambil bagaimana nanti dampaknya, bagaimana probabilitasnya, bagaimana ability-nya,
kemudian pengendalinya terhadap kita, kemudian bagaimana skornya. Dari skor itu kita akan bisa memprioritaskan. Nah, seperti itu teman-teman semua dibikin dalam bentuk profil risiko, sehingga nanti kita akan tahu mana-mana scoring atau prioritas yang harus segera kita tangani. Nah, seperti itu. Dari sekian banyak nanti ranking yang ada di profil risiko, kemudian nanti akan dilakukan penata laksanaan untuk profil risiko ini, ya. Itu ya teman-teman. Nah, masing-masing prioritas tadi, ya, ini karena ini prioritas, ini kita ambil nomor 1 nih, ya, di profil risiko, karena kepatuhan terhadap prosedur pemulangan pasien persalinan itu tidak dipatuhi dengan baik. Akhirnya kita ambillah itu menjadi kita fishbone semuanya. Kita fishbone, ya. Nah, ini di fishbone ini monggo lah, ini mungkin barangkali kurang lengkap juga teman-teman nanti bisa melengkapinya. Karena tadi merupakan suatu resiko yang prioritas, kemudian kita buat suatu fishbone, ya, di mana tadi bahwa SOP pemulangan itu, misalnya SOP pemulangan itu memang tidak dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Gitu. Nanti dari money, material, metode, mesin, dan lingkungan ini kita masukkan apa-apa yang menjadi permasalahan di masing-masing, ya. Kemudian setelah itu kita akan tahu bagaimana nanti melakukan suatu pemecahan atau memitigasi atau meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi ke depan. Itu, teman-teman. Kemudian setelah itu dibikin, ya, kemudian kita akan masuk kepada bukti 5.2.2, ya. Di situ permintaannya adalah disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas sebagai upaya meminimalkan atau memitigasi risiko. Tadi teman-teman bahwa perencanaan tingkat puskesmas itu nanti akan masuk di segala lini, ya, bahwa beliau akan perencanaan tingkat puskesmas akan mencoba memfasilitasi semua minimalisasi risiko baik dari segi finansial maupun dari segi dukungan dari manajemen finansial dan sistem manajemen. Nah, seperti itu. Ini nanti akan kita lihatkan sedikit untuk bisa mematchkan antara perencanaan tingkat puskesmas dan bagaimana menangani risiko. Kemudian yang B, tim mutu membuat pemantauan terhadap rencana penanganan. Jadi tetap tim mutu beserta koordinatornya itu akan membuat pemantauan terhadap rencana penanganan di elemen 5.2.1. Kemudian yang ke C, dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas dan kepala dinas kesehatan, ya, kabupaten kota serta lintas program dan lintas sektor. Jadi ada pelaporan bagaimana memanage risiko ini dan mendapatkan tadi prioritasnya apa, itu disampaikan kepada kepala puskesmas, dinas kesehatan, dan lintas sektor. Barangkali dari semua risiko ini akan menjadi suatu rujukan. Tadi Dr. Ella sudah menjelaskan, oh nggak bisa, berarti itu harus dirujuk masalah tersebut kepada atasan-atasan kita. Dan yang keempat, permintaannya ada bukti puskesmas telah melakukan dan menindaklanjuti analisis efek modus kegagalan atau FMEA minimal setiap setahun sekali pada proses berisiko tinggi yang diprioritaskan. Jadi, nanti kalau ketemu tadi ada profil risiko yang diprioritaskan, termasuk penanganannya, harapannya itu bisa dibuat suatu FMEA. Apabila itu merupakan suatu masuk ke dalamnya kepatuhan terhadap prosedur. Saya kecepatan nggak ya, Bu? Yeah. Nah, ini workbooknya, teman-teman nanti bisa membaca, Cukup, menilai sendiri. Ya, untuk menilai sendiri sampai di mana saya menyiapkan dokumennya. Moga-moga ini sudah siap semua, apalagi yang sudah mau maju besok tanggal 20 atau tanggal berapa, pasti sudah diupload ya. Tapi bagi teman-teman yang masih jauh, moga-moga bisa nanti dibaca ya. Nah, oke, saya lihatkan beberapa dokumen yang memang diminta, di mana tadi
522.A bahwa di situ ada rencana penanganan risiko terintegrasi. Bahwa tadi saya sudah matur bahwa ada integrasi di dalam puskesmas supaya apa ya, rencana ini benar-benar bisa fix dan bisa bagus gitu ya. Jadi memang ada integrasi dengan yang lain. Monggo nanti untuk dibikin dilaksanakan sehingga notulen-notulen ini bisa kita kumpulkan. Terus masih saja permintaan yang kedua dari EP itu bahwa rencana penanganan risiko ini diimplementasikan dalam RUK dan RPK Puskesmas. Nah, ini teman-teman, jadi memang RUK dan RPK Puskesmas ini harus nyambung dengan risiko-risiko yang tadi sudah kita dapatkan dan kita prioritaskan. Bagaimana Puskesmas membuat suatu rencana kegiatan, ya, rencana kegiatan dan rencana anggaran supaya bisa mencoba memfasilitasi dari risk register yang sudah kita bikin dan dari profil risiko yang sudah dibuat Puskesmas. Mana anggaran-anggaran yang harus diprioritaskan untuk disisihkan untuk menangani risiko ini. Jadi ini salah satu contohnya, misalnya, karena paparan di ruang pasien atau di ruang pasien itu memang masih panas begitu. Nah, ini pada anggaran belanjanya dibuat belikan suatu alat pendingin seperti itu misalnya, biar ruangannya nggak panas begitu ya. Terus beberapa contoh, kemudian ada beberapa yang rusak, kemudian nanti aparnya ini sudah mulai rusak dan tahun ini ada ED begitu. Jadi ini telah dimasukkan. Jadi nanti untuk mohon maaf ini untuk teman-teman, untuk pemenuhan dari elemen ini 522A ini yang akan diupload teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mengupload RUK, RPK banyak sekali. Pusing nanti surveyornya untuk memeriksa. Jadi untuk RUK, RPK dan hard copy dari file ini nanti disediakan pada waktu luring. Nah, pada waktu daring atau pada waktu daring pas kita ditanya gitu. Tapi untuk upload hanya seperti ini. Ya, jadi sudah match antara resiko yang ada kemudian dengan anggaran. Ya, seperti itu nggih, teman-teman. Jadi ini yang diupload. Dan tolong distabilo nggih supaya nanti enggak surveyornya mencari-cari di mana ya gadoknya mana gadoknya. Ada sambungannya mana ini. Nah, ini yang perlu dicari sehingga inilah contoh yang nanti akan diupload pada sebelum survei gitu ya. Nah, Nah, ini yang kedua. Jadi, yang kedua ini permintaannya adalah tim mutu membuat pemantauan terhadap rencana penanganan. Nah, ini teman-teman dibuat suatu rencana penanganan. Ini saya barusan ambil dari file kami yang ada di soft copy karena untuk memfoto hard copy-nya agak susah tadi, sehingga mohon maaf ini masih ada screenshot yang mohon maaf ini saya kurang tepat untuk menyampaikannya, tapi insya Allah ini rencana penanganan dan pengendalian risiko tadi pada tahun 2023. Nah, ini teman-teman nanti dibikinlah seperti ini dari hasil tadi profil risiko masing-masing diprioritaskan ya, ada risiko prioritas ini, kemudian dibuat suatu alternatif penanganannya, kemudian pengendaliannya ini yang sudah ada itu bagaimana ya, kemudian secara efektifnya kok pengendalian yang sudah ada ini tidak efektif, kemudian kita membuat suatu pengendalian yang harus ada. Nah, ini sudah ada formatnya di Permenkes nggih Bapak Ibu. Jadi nanti coba buka-buka sedikit gitu ya, sehingga kita lebih nggak bingung membuat formatnya. Kemudian setelah pengendalian yang harus ada ini, lalu kita membuat suatu RTL pengendalian. Ya. RTL pengendaliannya adalah kegiatannya apa, kemudian waktunya kapan, jenisnya apa, dan penanggung jawabnya siapa. Ini penting loh penanggung jawab ini ya. Karena kalau dibiarkan nggak ada tulisan penanggung jawab, nanti mau diselesaikan oleh siapa nih gitu ya. Harapannya penanggung jawab ini ya tidak terjun sendirian semua.
para koordinator ini melibatkan para pelaksana untuk bisa membantu, karena nggak mungkin dilakukan sendirian. Bahwa koordinator itu mengkoordinir, ya, dan pelaksananya adalah teman-temannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini dibuat suatu rencana penanganan dari setiap prioritas dari profil risiko, ya. Ini nyambung. Nah, ini yang nanti akan diupload pada bukti dokumen. Harapannya nanti uploadnya juga tidak usah semua, ya, karena nanti akan di-scan. Harapannya kalau memang risikonya sedikit, ya berarti nanti di-upload semua. Tetapi kalau misalnya nanti kok risikonya banyak banget, pilihlah yang prioritas untuk di-upload, ya, karena memang harus di-scan, ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian dari situ juga akan nanti ada wawancara di mana proses penggalian informasi, kemudian progres dari pelaksanaannya, serta upaya solusi yang lebih baik, karena yang harus ada, karena yang kemarin sudah tidak efektif. Nah, itu juga akan ditanyakan pada wawancara. Jadi harapannya bikin nggak usah yang mulu-mulu, banyak sekali, bikin pusing. Jadi yang prioritas aja, penjenengan nanti bisa benar-benar lakukan implementasi bahwa ini juga benar-benar dirembuk, dibicarakan dengan semua yang terkait, unit-unit terkait. Jadi harapannya tidak membuat sendirian. Ini kalau misalnya sudah terbuat, sampaikan ini di dalam suatu pertemuan-pertemuan, misalnya pada Logmin atau pertemuan-pertemuan tim mutu, atau sehingga semua satu puskesmas akan tahu, satu klinik akan tahu, seperti itu, ya. Jadi harapannya ini apa yang menjadi pengendalian dan rencana pengendalian ini disampaikan pada forum, ya. Nah, kemudian setelah dibikin suatu rencana pengendalian, diminta pada 5.2.5.2.2b bahwa ada bukti pemantauan rencana. Nah, ini juga dibikin bahwa rencana pelaksanaannya sudah semua ini memang perlu dimonitoring, ya. Ada rencana semua penanganan risiko ini dimonitoring, harapannya tiap bulan, tiap tahun, ya. Tiap tahun mana-mana yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Kalau di kami setiap bulan mana yang sudah terlaksana, bisa tahu, oh mana yang belum, mana yang harus dikejar, seperti itu. Oh, yang ini mau dari dulu kok tidak pernah terlaksana. Bagaimana kita mencoba untuk memfasilitasinya. Dan kalau misalnya ini bisa terfasilitasi, manajemen pula kan memang harus masuk ke dalamnya. Nah, ini bagi yang belum, misalnya, oh kok belum selesai. Ini salah satu contohnya. Melakukan rujukan relokasi gedung ke dinas kesehatan, karena kebetulan pasien puskesmas kami itu sering kebanjiran, sehingga ini kita melakukan ini risiko sekali, gitu, ya, risiko dari klinis dan non klinis, ya, karena di klinis pula kan ada pasien, gitu, ya. Nah, ini perizinannya untuk tanah yang mau untuk relokasi belum ada. Nah, yang seperti ini, teman-teman, ini yang bagaimana pemecahannya? Ya, belum terselesaikan, karena ini harus menjadi rujukan pada dinas kesehatan atau OPD yang terkait untuk itu, kemudian kepada lintas sektor untuk mencari tanah dan sebagainya. Inilah yang tadi dimasukkan di dalam bahwa risiko tersebut perlu untuk dibantu atau disampaikan pada lintas sektor, begitu, nggih. Jadi ini, teman-teman, bagi yang sudah terlaksana, ya tulis terlaksana, dan nanti tidak akan masuk kepada register risiko pada tahun berikutnya. Bagi yang tidak terlaksana terus tapi itu penting dan merupakan prioritas, itu tetap dimasukkan pada register risiko tahun depan, ya. Ini seperti itu salah satu contohnya. Moga-moga teman-teman nanti bisa menyampaikan di 522B ini bukti pemantauan rencana. Kemudian bukti pelaporannya. Nah, tadi diminta bahwa ada yang C, dilakukan pelaporan kepada kepala puskesmas, kepala dinas, ya, kemudian lintas program dan lintas sektor. Nah, disinilah momen untuk bisa tadi, kalau kita mendapatkan risiko-risiko yang memerlukan rujukan dan memerlukan sosialisasi ke lintas sektoral, ini bisa disampaikan di sini, ya. Padahal di situ ada, kalau lintas
Kalau kepada kepala dinas bisa dalam bentuk pas pembinaan oleh dinas kesehatan pada waktu datang atau dalam bentuk konsultasi. Kemudian kalau di lintas sektor bisa kita sampaikan pada rapat-rapat lintas sektor. Seperti ini, dan jangan lupa buktinya adalah dokumen dan wawancara. Buktinya berupa dokumen notulen gaun ya, kan juga hasil penggalian informasinya. Ini juga dari wawancara. Jadi ini tidak boleh ada beberapa orang tok yang tahu. Harapannya bisa banyak yang tahu. Seperti itu. Kemudian untuk 5.2.2D bahwa ada penggalian informasi proses penyusunan FMEA. Nah, proses penggalian informasi kalau ada penyusunan FMEA ini juga nanti kembali lagi, adakah misalnya saja, adakah KTD di situ? Adakah KTD yang perlu dibuat suatu root cause analysis? Ini juga merupakan salah satu penggalian proses penyusunan FMEA, walaupun tidak harus ada kejadian dahulu baru dibikin FMEA. Itu tidak harus. Jadi FMEA bisa dibikin dari dua analisis ke latar belakang, di mana di situ ada kejadian insiden keselamatan pasien yang KTD baru dibikin FMEA, atau kejadian yang baru dalam masuk risk register, ya, risk register, dan itu merupakan prioritas supaya tidak terjadi insiden keselamatan pasien, buatlah suatu FMEA. Ini seperti itu teman-teman. Ini sebagai latar belakang saja. Dan nanti ada bukti FMEA pada huruf D, ada bukti FMEA bahwa Puskesmas telah membuat FMEA dalam setiap tahun sekali minimal 1, dan monggo untuk dibikin di mana FMEA itu adalah register resiko-resiko yang memang akan kita minimalkan dan merupakan suatu prioritas. Ya. Jadi ambil di area prioritas dan merupakan risk register yang prioritas. Seperti itu teman-teman, silahkan membuat FMEA-nya. Kalau FMEA saya pikir sudah pada membuat dan sudah pada ini, dan benar-benar buatlah serinci mungkin. Saya nggak nyanda kalau menjelaskan FMEA. Ya. Misalnya aja. Titik akhir daripada FMEA adalah pembuatan SOP baru. Ya, pembuatan SOP baru kalau itu memang merupakan suatu prosedur yang memang harus kita perbaiki. Ya, seperti itu, sehingga jadi tunjukkan bahwa dalam bukti FMEA itu selain dari formulir FMEA adalah adanya SOP baru. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja SOP barunya yang kita rinci dari langkah per langkah dan kita perbaiki. Oke. Saya lanjut ya. Langsung di 5.4. Ini agak lompat karena sebenarnya ini agak sedikit nyambung dengan 5.3 yang nanti akan dijelaskan Dr. Sofi, tetapi juga ada sedikit perbedaannya, sehingga saya karena kebagian penambahan 5.4 sedikit saya sampaikan untuk standar 5.4, di mana standar 5.4 karena kita maaf yang melompat ini 5.3-nya nanti, bahwa ada pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, di mana nanti ada pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan, di mana pelaporan ini bisa berhubungan dengan budaya keselamatan di Puskesmas. Yang pasti diperlukan untuk mencegah insiden lebih lanjut atau berulang pada masa mendatang yang akan membawa dampak kerugian yang lebih besar bagi Puskesmas. Kriteria 4.1-nya dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis akar masalah, penyusunan tindakan korektif sebagai upaya perbaikan, dan pencegahan potensi insiden keselamatan pasien. Nah, dari pokok pikirannya bahwa insiden keselamatan pasien itu ada kondisi potensial cedera, ya, signifikan, ya. Kemudian ada kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, dan kejadian tidak diharapkan, dan yang satu adalah kejadian sentinel. Ya, mungkin tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Pungki, ya, di mana di situ harus ada pelaporan insiden yang merupakan laporan internal dan laporan eksternal. Dan untuk sentinelnya adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Ya. Jadi nanti dari dampaknya akan kita lihat ya, ada kejadian yang cedera yang serius atau bahkan kematian. Berupa kematian tak terduga, kehilangan permanen fungsi yang
tidak terkait penyakit atau kondisi pasien, tindakan salah sisi, salah prosedur, dan salah pasien. Nah, tadi. Jadi dari 6 sasaran keselamatan pasien yang nanti akan yang sudah dijelaskan Dokter Pungki, itu nanti akan masuk di dalam pelaporan. Kemudian penculikan anak, bayi, dan apa namanya, atau anak yang dikirim ke rumah yang bukan rumah orang tuanya. Perkosaan, kekejaman di tempat kerja seperti penyerangan akibatnya kematian dan kehilangan fungsi secara permanen atau bahkan pembunuhan atas pasien, anggota keluarga, staf dokter, pengunjung atau vendor ketika berada dalam lingkungan puskesmas itu masuk dalam sentinel. Sentinel ini harus segera dilaporkan. Untuk elemen penilaiannya ada 2, dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien dan kepala puskesmas, yang disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut terhadap insiden. Jadi nanti harus ada R, berapa SK tim keselamatan, SK pelaporan insiden keselamatan pasien, kemudian dokumen, dan dilakukan wawancara. Kemudian dilakukan pelaporan kepada KNKP terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai dengan kerangka acuan yang ditetapkan. Nanti pelaporan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien sudah ada aplikasinya di INM. Nah, untuk pelaporan, ini saya lanjut aja ya, tadi sudah disampaikan bahwa maaf ya, ini untuk yang kriteria 542. Sekarang saya contoh-contoh saja ya. Nah, untuk pelaporan dari insiden keselamatan pasien ini tadi diminta di dalam pokok pikiran bahwa di situ harus ada pelaporan internal dan pelaporan eksternal. Ya, di mana pelaporan internal itu mencakup SOP-nya adalah semua kondisi insiden keselamatan pasien, kemudian tujuannya apa ya. Ini kita bisa melihat untuk di Permenkes 11 tahun 2017 ya. Nanti silakan teman-teman membaca itu untuk bisa membuat prosedur-prosedur yang tepat ya. Seperti itu. Kemudian untuk SOP pelaporan eksternalnya, berarti kita juga bikin suatu SOP di mana di situ untuk memakai aplikasi sehingga kita masukkan langkah-langkah prosedurnya adalah kalau kita menemukan kejadian tidak diharapkan yang kuning dan merah, itu dilakukan suatu investigasi. Kemudian setelah investigasi kita selesaikan dalam 45 hari dan dilaporkan dalam aplikasi Mutu Pasienkes. Ya. Ini silakan. Kemudian ini untuk laporan daripada insiden keselamatan pasiennya juga silakan di-download dari Permenkes 11 tahun 2017 untuk keselamatan pasien. Nanti silakan untuk di-download dan ini sudah ada, saya yakin sudah ada di puskesmas teman-teman. Dan apabila kita mendapatkan suatu kasus insiden keselamatan pasien, itu kembali lagi tadi sudah dijelaskan Pak Pungki ya, barangkali ya, bahwa kita kalau mendapatkan insiden keselamatan pasien, kita akan mencoba membuat metrik grading risikonya, ya, di mana secara probabilitas insiden tersebut masuk kemana, ya. Sangat jarang terjadi, mungkin terjadi sering atau kan sangat sering terjadi. Dan dengan dilihat dari severity atau dampaknya minimal, minor, moderate, major, dan ekstrim. Tadi sudah dijelaskan Dokter Ella ya, seperti itu. Dan kita akan melihat mana nih. Kalau sudah masuknya ke biru sama hijau, kita laporkan untuk investigasi di internal. Kemudian kalau laporan internal, dan kalau kuning sama merah kita lakukan di aplikasi Mutu Pasienkes ya. Nah, ini ya, ini saya penuhi sekalian ya. Aduh. Nah, ini sedikit tadi bahwa kalau kita bicara tentang pelaporan insiden keselamatan pasien, jadi kita tidak boleh lepas dari alur investigasi insiden, ya, alur investigasi insiden. Dimana kalau kita mendapatkan insiden
Kemudian lengkapi laporan kejadiannya. Sudah ada formnya, kita lengkapi laporan kejadiannya. Kemudian kepala bagian atau kepala unit memeriksa laporan insiden dan membuat grading awal. Jadi ini kalau ada laporan bisa di dalam satu unit dulu, ya. Apakah itu masuk low, moderate, high atau ekstrim? Di grading ketemu yang biru, hijau, kuning atau merah. Ya, dimana kalau ketemu biru, kita lakukan investigasi sederhana di dalam unit tersebut selama 1 minggu. Ini ringan, gitu ya. Jadinya selesai di dalam unit tersebut, ya. Tapi pelaporannya tetap harus masuk kepada tim keselamatan pasien, gitu ya. Kemudian apabila nanti di-grading oleh kepala unitnya beserta tim, boleh ini mengundang tim keselamatan pasien deh kalau susah gitu ya. Ini maksudnya gimana? Nanti bolehlah mengundang koordinator keselamatan pasien. Kalau nanti ketemu moderat, berarti nanti lakukanlah investigasi sederhana selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu lakukan bahwa insiden ini terjadi karena apa? Ya, sesuai dengan format yang ada. Kemudian laporkan kepada tim keselamatan pasien dan risiko serta tim manajemen risiko bisa dan tim mutu, ya, dalam tanda petik bahwa beliau adalah di bawah PJ mutu, ya. Kemudian akan menerima insiden itu lengkap dengan diisi, kemudian menganalisa regrading, bisa melakukan regrading karena di situ apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu masih dalam posisi low atau moderate, ini bisa dilaporkan kepada tim mutu untuk bisa membuat jadi materi pembelajarannya. Kenapa kok masih terjadi? Mungkin dibuatlah suatu nanti workshop mutu untuk bisa membuat suatu perbaikan-perbaikan, ya. Kemudian perbaikan-perbaikan itu juga bisa nanti menjadi perbaikan di semua instalasi. Ya. Akan sedikit berbeda dengan apabila tadi pada pembuatan grading itu ketemu kuning, ya, high dan ekstrim. Kalau kita ketemu high dan ekstrim itu akan dibentuk suatu tim, namanya tim RCA, ya. Tim RCA dengan berbarengan dengan tim keselamatan pasien, di mana beliau dibentuk oleh kepala puskesmas untuk melakukan investigasi komprehensif selama maksimal 45 hari. Maksimal 45 hari, di mana nanti tim RCA beserta tim keselamatan pasien ini akan menginvestigasi dan menganalisa. Nah, setelah 45 hari, kemudian dibuatlah suatu feedback bulanan, ya, kemudian dilakukan pelaporan di mutu Wasyankes. Ya. Teman, jadi kalau misalnya ini ketemu, lakukan suatu investigasi sederhana, ya, kemudian buat laporannya. Nah, ini beberapa contoh saja yang bisa dilihat di di puskesmas, ya. Teman-teman nanti sudah terbiasa untuk membuat ini, dan mungkin kalau misalnya ini belum lengkap juga nanti mohon maaf karena tadi cukup terburu-buru untuk mencari contoh, ya. Lanjut. Nah, untuk elemen penilaian 5.4.2, ya. Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai dengan kebijakan prosedur yang ditetapkan. Oh, sebentar, ini sudah, ya. Sebentar, kita langsung ke sini, ya. 5.4.2. Tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting untuk memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan. Nah, ini ada permintaan bahwa sebenarnya budaya keselamatan itu ada di puskesmas, gitu ya. Nah, kemudian perilaku terkait budaya keselamatan, di mana di situ ada pokok pikirannya, di mana ini bisa kita masukkan pada kode etik, ya. Kode etik bisa disambungkan dengan di bab 1, di mana di situ ada kode etik yang bisa dimasukkan juga, bahwa budaya keselamatan ini juga merupakan suatu kewajiban dan merupakan terjemahan dari
kode etik yang ada di puskesmas ya, gitu ya. Jadi ini bisa disambungkan. Kemudian salah satu contohnya layanan yang baik, termasuk mengambil keputusan bersama, bekerja sama dengan pasien, bekerja sama dengan tenaga kesehatan, bekerja sama dengan sistem layanan, meminimalisir risiko, mempertahankan kinerja profesional, perilaku profesional dan beretika, memastikan pelaksanaan proses pelayanan yang terstandar. Jadi kalau misalnya prosesnya itu keluar dari prosedur, ya berarti tidak sesuai standar, gitu ya. Kemudian upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk keterlibatan dalam pelaporan tadi. Kalau ada insiden juga dilaporkan. Ya. Nah ini juga dimasukkan saja di dalam survei dan di dalam kode etik. Itu usul saya, boleh iya boleh tidak, gitu. Kemudian untuk perilaku yang tidak mendukung budaya kesehatan, misalnya tidak layak atau inappropriate, perilaku yang mengganggu, perilaku yang melecehkan terkait dengan ras, agama, suku, dan gender, dan pelecehan seksual. Nah, permintaan dari elemen penilaian adalah di mana dilakukan pengukuran budaya keselamatan pasien dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien yang menjadi acuan dalam program budaya keselamatan. Jadi pengukurannya dalam bentuk survei, tidak dalam bentuk indikator. Nah, harapannya dengan survei ini kita akan tahu apakah teman-teman di puskesmas atau di klinik itu sudah paham dengan budaya keselamatan. Kalau nanti hasil surveinya akan kita lihat apakah beliau-beliau paham. Kalau misalnya belum paham, berarti nanti harus ada tindak lanjutnya. Kemudian yang B, puskesmas membuat sistem untuk mengidentifikasi dan menyampaikan pelaporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan atau tidak dapat diterima dan upaya perbaikannya. Jadi nanti kalau ada perilaku yang memang tidak mendukung tadi, harapannya nih teman-teman ini bisa punya register siapa-siapa yang memang dilaporkan bahwa perilakunya tidak sesuai. Dan ini bersifat rahasia, bersifat tidak menyalahkan, dan tidak mempermalukan. Nah, seperti itu ada bahwa di dalam mutu keselamatan pasien harus ada prinsip tidak menyalahkan, tidak mempermalukan. Jadi no blame, no shame itu harus benar-benar dikemukakan sehingga sistem yang ini memang benar-benar rahasia ya. Nanti ini memang saya tidak tampilkan untuk register di kami karena bersifat rahasia. Kemudian dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien untuk semua tenaga. Ini sebagai contohnya bahwa ini workbooknya nanti seperti ini, silahkan nanti dibaca. Kemudian buatlah suatu kuesioner survei budaya keselamatan pasien di puskesmas. Jadi ini banyak teman-teman, kalau misalnya kok saya bingung ya mau nanyain apa ya, googling aja. Sudah banyak sekali survei-survei budaya keselamatan, nanti kita bisa ambil dan kita terjemahkan di dalam puskesmas kita, di mana nanti survei ini bisa dibikin dalam bentuk Google Form, nanti teman-teman bisa mengisi dan diberi waktu untuk segera mengisi pada kapan sampai kapan. Jangan nanti ya terserah gitu, nggak bisa gitu. Jadi semua harus ada timelinenya, di mana dari kuesioner survei budaya keselamatan ini tim mutu akan bisa melihat bagaimana pemahaman dari teman-teman kita yang ada di puskesmas atau klinik seperti itu, okay? Nah, untuk survei ini tanggapan. Nah, hasilnya adalah tanggapan. Dari survei ini kita mendapatkan hasil jawaban yang kita rekap. Tanggapannya seperti ini. Dari tanggapan-tanggapan ini berarti teman-teman kita sudah tahu apa yang akan kita perbaiki di dalam survei dalam budaya keselamatan pasien ini di puskesmas atau klinik. Dari situ kita akan lihat, oh ya, ternyata teman-teman masih belum paham apa sih tentang keselamatan pasien, apa sih yang tentang insiden keselamatan pasien, apa saja. Ini mohon dijawab, nanti diharapkan teman-teman menjawab dengan jujur. Ya, jelek nggak apa-apa, belum paham nggak apa-apa, tetapi ini merupakan suatu perbaikan, continuous improvement, supaya teman-teman juga bisa mengevaluasi apakah tim mutu, apakah tim keselamatan pasien ini sudah bekerja dengan baik, gitu ya. Apakah tim keselamatan pasien atau tim budaya keselamatan pasien ini sudah mensosialisasikan, sudah memberikan, memahamkan kepada teman-teman. Ini merupakan suatu evaluasi, sehingga apa yang akan menjadi rencana perbaikannya kita bentukkan dalam suatu rencana tindak lanjut dalam tim mutu, ya. Nah,
Kalau kita sudah tahu, apakah tadi ternyata kekurangan dari teman-teman untuk khusus saja budaya keselamatan pasien seperti itu. Belum lagi untuk survei-survei yang lain, survei untuk apa namanya manajemen risiko barangkali atau apa pemahaman-pemahaman itu rasanya memang perlu bagi puskesmas untuk berinovasi membuat suatu Google Form supaya kita dapat mengevaluasi kinerja dari manajemen, gitu ya. Nah dari situ kita akan bisa bahwa ya, bahwa bukti pelaksanaan diklat itu penting. Pelaksanaan diklat itu penting, workshop itu penting. Entah itu workshop melalui eksternal atau workshop melalui internal. Supaya teman-teman bisa tahu apa sih budaya perilaku keselamatan itu. Ya. Perilaku yang semestinya tadi bagaimana? Sikap, perilaku, ucapan yang menghargai pasien dan rekan kerja, kerjasama yang baik, menghormati hak-hak pasien, bekerja sama untuk menyelesaikan konflik secara musyawarah, melayani pasien tanpa membedakan suku ras, bekerja secara profesional, dan ada kode etik profesi, menjaga kerahasiaan pasien, sikapnya mematuhi peraturan, melaporkan kalau misalnya ada insiden, melaporkan kalau ada risiko, kondisi yang berisiko. Nah, inilah yang dianggap bahwa nanti teman-teman kalau sudah melaksanakan ini adalah teman-teman yang tahu budaya keselamatan pasien. Oh, kalau belum tahu bagaimana? Berarti kita harus membuat suatu diklat atau workshop internal ataupun eksternal untuk memahamkan apa yang kekurangan dari kita semua. Nah, kalau sudah ada bukti pelaksanaan diklat, ada pelaksanaan diklat, berarti kita harus membuat suatu kerangka acuan kegiatan. Nah, ini teman-teman, kalau untuk kerangka acuan, insya Allah teman-teman sudah bisa. Nanti bagaimana yang akan kita buat suatu kerangka acuan programnya, program apa, itu nanti tergantung dari kebutuhan teman-teman di puskesmas. Ya. Ini salah satu contohnya bahwa kalau ada workshop berarti kita harus ada workshop apa gitu ya. Memang ini yang nggak dipahami teman-teman yang mana. Nah ini ketua tim penanggung jawabmu tuh harus membuat suatu inovasi atau memberikan suatu pemahaman dalam bentuk apapun. Misalnya ini dalam bentuk kegiatan workshop gitu ya. Nah ada perilaku yang tidak semestinya dilakukan oleh teman-teman karyawan. Ya, jadi ini beberapa contoh saja pernyataan yang melecehkan terhadap orang lain, pasien, keluarga, pengunjung, dan rekan kerja, mengatakan perkataan yang merendahkan orang lain, pasien, keluarga, pengunjung, dan rekan kerja, menuliskan komentar yang tidak semestinya pada rekam medik, tidak merespon kebutuhan pasien atau permintaan staf, sikap yang sinis, sarkastik, menolak untuk menjawab telepon atau message, menyampaikan komentar negatif saja kepada pasien, menyampaikan komentar atau perilaku yang negatif, tidak bekerja sama, ya. Itu menyampaikan kalimat ancaman, melakukan perlawanan fisik, melempar instrumen, nah itu juga tidak boleh ya, dilempar. Pelecehan seksual, perilaku komentar tidak kasar, dan ini bisa teman-teman masukkan di dalam kode etik. Dan juga bisa mengambil regulasi untuk regulasi untuk apa ya, guidance kita pada Permenkes 33 tahun 2019, di mana di situ ada perilaku tenaga kesehatan di dalam lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, itu juga bisa dipakai Permenkes 33 tahun 2019. Itu teman-teman, mohon maaf saya 1 jam ya. Ini masih ada waktu untuk tanya jawab. Harapannya ini tidak menjadi sesuatu yang susah, tidak menjadi sesuatu yang berat di dalam puskesmas, bahwa kita akan mencoba bahwa sebenarnya akreditasi itu mudah, bermutu, dan menyenangkan. Ini untuk memotivasi kita supaya kita tidak selalu lelah kalau ngelihat, aduh lelah, nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Jadi ayo kita mulai berpikir bahwa seperti moto dari Laskesi adalah akreditasi itu mudah, bermutu, dan menyenangkan. Coba kita selami semuanya, belajar terus. Saya juga dalam posisi belajar terus supaya mau apa ya, kita itu benar-benar paham. Kita itu benar-benar oh ya melaksanakan semuanya dengan sukacita atau dengan apa ya, ringan. Seperti itu aja, teman-teman. Matur nuwun. Moga-moga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila memang banyak sekali kekurangan yang ada pada kami, dan apa namanya, waktu saya serahkan kepada Bu Moderator.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ternuwun Bu Lilis, Ya. ilmu yang di-share kepada kami siang ini sangat bermanfaat sekali. Benar ya Bu Lilis, mudah, bermutu dan menyenangkan ya untuk akreditasi ya. Iya, bismillah. Iya. Seperti Bapak Ibu ketahui mungkin kalau sudah ada yang tahu atau mungkin belum, ini Bu Lilis ini nanti puskesmasnya maju bulan Juli ya Bu. Iya, masih bulan Juli tanggal 3. Bulan Juli dan Bu Lilis ini jadi Bu Lilis benar-benar pelaku akreditasi, menyiapkan juga untuk membagi ilmu kepada kami. Hanya Allah yang mengganti amal ibadah ilmu yang dibagikan kepada kami ya Bu Lilis. Amin amin. Nah, Amin, amin. pertanyaannya monggo saya masih ada waktu sampai jam 12 jadi masih ada 19 menit lagi Bu Lilis. Monggo Mbak Inayah mungkin kalau bisa di-share pertanyaannya. Nah, ya dari atas Mbak In udah nomor 12. Terus dari mana? Ya, Oke. dari mana ya? Dokter Lilis ya, nih tuh naik Mbak Ina. Nah ini dari Nur Afni, PKM Puskesmas Kroya 2. Adakah contoh bukti observasi terhadap kepatuhan terhadap budaya keselamatan pasien? Ya. Ya. Contohnya terima kasih. Mungkin ada contohnya Bu Lilis, nanti mungkin ada contohnya ya? Apa mau dijelaskan? Ya. Sebenarnya gini, jadi tadi pertanyaannya Bu Nur Afni, Puskesmas Kroya, terima kasih ya. Contoh bukti observasi itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya budaya keselamatan pasien itu tidak harus tadi kita marah-marah gitu. Tapi budaya keselamatan pasien ada termasuk di dalamnya adalah kepatuhan terhadap prosedur keselamatan pasien. Jadi observasi yang dipakai itu bisa saja misalnya saja budaya keselamatan pasien. Ada 6 sasaran keselamatan pasien ya yang kita ukur. Nah, observasi di dalamnya, kalau kita mengukur indikator keselamatan pasien, 6 sasaran keselamatan pasien, itu juga salah satu bukti contoh observasi. Jadi silakan teman-teman mengobservasi itu secara mudah saja lah gitu. Jadi jangan anggap aduh apalagi nih gitu ya. Kita melihat bahwa budaya keselamatan pasien itu banyak sekali tadi sudah termasuk ketepatan terhadap prosedur ya, begitu kemudian nanti bagaimana kita melakukan selamatan PPI misalnya, kemudian kita juga melihat bahwa kepala ruang itu untuk kami untuk observasi yang tentang keselamatan pasien ada, tetapi kalau yang misalnya untuk terhadap budaya ada karyawan yang misalnya salah melakukan tindakan, kemudian dengan sengaja atau berkata kasar gitu, saya terus terang tidak tampilkan karena itu memang rahasia dari puskesmas. Tapi ada di mana ada beberapa karyawan yang memang bertindak kurang bagus sehingga diberikan SP. Nah, seperti itu. SP itu juga merupakan salah satu contoh observasi. Tetapi kalau mudahnya itu ya bagaimana kita mengukur atau melihat mengobservasi teman-teman terhadap 6 sasaran keselamatan pasien itu juga merupakan salah contoh bukti. Jadi mudahlah teman-teman jangan berpikir aduh apa ya itu tuh banyak sekali contoh yang ada sehingga bukti observasi bagaimana kita PPI, bagaimana kita mengukur 6 sasaran keselamatan pasien juga sudah bisa dianggap sebagai observasi terhadap kepatuhan budaya keselamatan pasien. Begitu Bu Nur Afni, mohon maaf ya kalau banyak kurangnya nih gitu ya. Atau langsung saya gimana? Baca. Ya monggo bisa baca apa Bu Lilis mau baca langsung nggak apa-apa monggo biar iya Bu ya biar waktunya ya waktunya banyak nggak sih pertanyaannya ya. Puskesmas Kartasura nih.
Selamat siang, apakah boleh SK Program Manajemen Risiko bergabung dengan SK Payung Program Peningkatan Mutu Puskesmas yang mencakup MR, PPI, KP, K3, MFK. Ya. Di instrumen disebutkan ada risiko reputasi, risiko strategis. Contohnya bagaimana dok untuk risiko tersebut? Karena selama ini ada risiko klinis di tiap ruangan, program, IKRA, serta HVA. Ya, ya. Jadi tadi apa namanya? SK. SK ini boleh dokter, jadi silahkan untuk dibikin SK payung ya boleh, terus SK per program yang boleh. Itu kenyamanan di puskesmas saja. Selama nanti pada waktu pemenuhan dokumen kita bisa memilah-milah. Kalau mau dibikin SK payung, berarti di situ harus lengkap semuanya. Lampirannya harus benar-benar benar-benar apa nggih, benar-benar lengkap ya. Ada di situ ada program MR, PPI karena sangat banyak ini ya. Tapi kalau misalnya mau dipisahkan, nah ini lampiran ini juga tidak apa namanya? tidak banyak. Atau bahkan boleh seperti ini. Dibikin SK program ya dengan SK-SK yang lain. Jadi SK peningkatan mutu puskesmas. Tetapi nanti untuk MR, PPI, KP itu sudah masuk di dalam keterangan bahwa programnya apa untuk globalnya saja dan akan diterjemahkan menjadi panduan masing-masing. Panduan masing-masing. Panduan manajemen risiko, panduan PPI atau pedoman PPI, kemudian panduan keselamatan pasien, dan K3 dan pedoman MFK. Jadi di bawahnya, di hierarki dokumen bawahnya itu bisa dibikin apa namanya, sudah tidak payung lagi ya. Kalau pedoman sudah tidak payung lagi. Seperti itu nggih, Bapak Ibu yang di Puskesmas Kartosuro. Jadi sesuai kenyamanan puskesmas, tetapi selama nanti kita bisa tahu, oh iya ini ada di sana, jangan disatukan nanti yang lain tidak tahu. Jadi semua harus paham dan kesepakatan di puskesmas mau dibikin payung atau masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk risiko reputasional, risiko strategis ya. Jadi seperti ini teman-teman. Karena selama ini hanya ada risiko klinis. Ya, risiko reputasional. Misalnya saja pelaksanaan stunting, ini urusan UKM saja yang paling banyak kalau untuk reputasi ya, reputasi. Urusan UKM bahwa dari kepatuhan teman-teman melaksanakan program posyandu atau pemberian makanan tambahan, misalnya. Sudah ada program tidak dilakukan dengan baik, kira-kira berisiko nggak anak-anak stuntingnya masih tetap stunting gitu. Kira-kira kalau program kita tidak dilaksanakan dengan baik, kira-kira hasil di lapangan bagaimana? Terus serta reputasi, oh iya puskesmas tersebut tuh nggak bisa nangani stunting, nggak beres nanganinya. Orang PMT saja tidak diberikan dengan baik. Nah, itu merupakan reputasi. Jadi ini yang merupakan nanti menjadi suatu pemilihan, di mana kalau di situ kita melihat satu problem itu harus kita lihat dari 31P. Nah, problem PRON ini yang nanti akan jadi masalah. Jadi benar Bapak Ibu yang di Puskesmas bahwa resiko reputasi ini perlu benar-benar kita pikirkan supaya nanti ke depan itu kita bisa selalu ada perbaikan. Ya. Kemudian tadi resiko anggaran. Ya. Nah, kita sebagai puskesmas juga harus benar-benar mempertimbangkan bahwa anggaran ini benar-benar digunakan untuk sesuai prioritas. Nah, ini juga termasuk di dalamnya adalah risiko-risiko non-klinis yang nanti di standar Bapak bisa baca di standar 165 tahun 2023, di mana di situ sudah tertulis apa sih risiko non-klinis itu. Termasuk di situ reputasi, kemudian finansial, dan sebagainya. Itu. Langsung pertanyaan ke Puskesmas Purbalingga. Izin bertanya, kira-kira sudah puas belum ya? Moga-moga sudah ya. Nanti kalau belum, raise hand aja. Ya, bisa di Kemudian grup. Puskesmas Purbalingga. Iya ya, atau nanti kita share di grup. Ya. Puskesmas Purbalingga, izin bertanya, perbedaan register resiko dengan profil resiko. Oh ya, ini teman-teman, register resiko ini yang bikin siapa? Register resiko ini yang bikin semua unit, semua pelaksana yang ya tidak sendirian, yang mesti agak bareng-bareng.
semua unit, semua pelaksana yang di situ harus mengetahui atau mengidentifikasi semua risiko yang ada di bagiannya. Itu register risiko. Ya. Setelah register risiko ini dibuat scoring ya teman-teman, dibuat scoring dari dampak dan probabilitas. Kemudian setelah kita ranking mana yang merah dulu, mana yang kuning dulu, mana yang harus segera ditindaklanjuti. Buatlah profil risiko pada tahun tersebut. Bisa saja register risiko tuh banyak banget. Sampai kira-kira yang ini nggak mungkin deh ini dilaksanakan tahun 2024 apa 2025 aja gitu ya misalnya seperti itu. Jadi kalau memang dia belum merupakan suatu prioritas, ya tidak perlu dimasukkan dalam profil risiko. Di dalam profil risiko kita sudah harus melihat apa-apa yang harus kita prioritaskan untuk segera dilakukan penanganan risiko. Gitu ya. Jadi register risiko itu semuanya suruh bikin, semua ruangan, semua ini suruh bikin. Baru kita pilah-pilah menjadi profil risiko. Profil risiko itu dalam 1 tahun, sehingga 1 tahun ini kita mau bekerja untuk risiko yang mana sih? Nah, seperti itu loh. Profil risiko itu. 1 tahun ini kita akan bekerja yang mana sih? Gitu. Nah, seperti itu yang akan coba kita tindak lanjuti. Nah, setidaknya itu ya, teman-teman di Puskesmas Purbalingga. Kemudian Puskesmas Ayah 1, bagian B, bukti pelaksanaan manajemen risiko meliputi poin B1 dan B4. Itu yang dimaksud di dalam pokok pikiran ya teman-teman, bahwa di dalam pokok pikiran tadi di dalam mohon maaf untuk apa namanya ada identifikasi, ada pertama tadi ya identifikasi, ada apa namanya integrasi resiko, ada proses identifikasi, integrasi resiko, pelaporan, proses dan pengelolaan yang terkait. Jadi itu yang dimaksud apa teman-teman? Resikonya. Ini ya poin B1 sampai B4 itu coba dibaca di pokok pikiran bahwa di situ ada 4 poin yang harus dimasukkan dalam membuat suatu pelaksanaan manajemen risiko. Mohon izin ya, tadi mulai dari identifikasi sampai kepada pelaporan. Kemudian Puskesmas Pulosari, tingkat risiko yang dimaksud dalam profil risiko, apakah dengan grade ekstrim? Tingkat risiko yang dimasukkan dalam profil risiko adalah grade ekstrim dan tinggi saja atau bagaimana? Ya, profil risiko ini kembali kepada kemampuan puskesmas untuk menyelesaikan risiko. Jadi silahkan ambil grade yang paling tinggi dulu, ekstrim, merah gitu ya. Tapi itu merupakan sesuatu yang sangat difficult apa enggak? Susah sekali atau tidak? Kalau merupakan difficult, jangan masukin. Itu enggak mungkin tercapai oleh kita. Jangan dimasukkan, gitu ya. Jadi, profil risiko tetap melihat yang ekstrim dulu, kemudian yang nanti lebih mudah ya. Kemudian yang ringan. Dari merah, kemudian kuning, kemudian hijau. Kalau yang merah-merah itu tidak terjangkau ya jangan gitu ya. Tapi kalau misalnya masih akan dilakukan suatu penanganan pada tahun tersebut, masukkanlah dulu yang profilnya tingkat resikonya paling tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi benar, pilihlah mesti yang paling prioritas dulu gitu ya. Kalau memungkinkan nanti semua turun sampai ke yang paling mudah seperti itu ya. Jadi mudah itu kan mesti akan segera terselesaikan gitu ya, terselesaikan. Jadi memang kalau yang mudah pasti sudah. Jadi nanti dalam evaluasi monitoring itu juga cepat selesai. Tapi semua tetap dimasukkan ya. Kemudian Puskesmas Tamban Catur, izin bertanya 5.2.2 EP tim mutu UKM membuat pemantauan terhadap rencana penanganan, contoh bukti dan bentuknya. Tadi sudah saya sampaikan di contoh file, di screenshot. Nanti silahkan ikut itu aja Pak ya. Ikut itu aja, nanti tinggal disesuaikan formatnya seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan ya, bukti di slide berapa ya? Slide berapa saya lupa. Pemantauan dan rencana ya. Jadi mohon itu dipakai saja kalau memang memungkinkan, dan itu sudah ada di Permenkes 25 teman-teman. Jadi silakan dibaca di halaman belakang, di situ bisa di-download formatnya. Tetapi salah satu contoh buktinya seperti yang tadi, bahwa
bagaimana bisa mencermati itu sehingga nanti dari pemilihan rencana tindak lanjutnya sudah jelas, gitu ya. Mohon izin nanti lihat di slide-nya akan dibagikan oleh admin ya, ya. Kemudian Puskesmas Banjarnegara untuk pemilihan prioritas, apakah harus mewakili semua pelayanan upaya? Iya, harapannya iya ya, prioritas harapannya pasti di setiap layanan ada prioritas. Jadi harapannya tetap dibuat bahwa yang ada di UKP, ada di UKM, ada di KMP, kemudian ada di MFK, ada di PPI, atau mewakili nanti kepatuhan terhadap SOP, berarti dalam tanda petik mungkin diambil dari ini prioritas indikator kinerja kita seperti itu. Jadi silakan nanti dipilih-pilih mana yang prioritas harus dimasukkan. Kemudian Puskesmas Ayah lagi, mohon izin bertanya, perlukah register risiko keamanan, misal tentang kehilangan barang, tindakan anarki yang terjadi di puskesmas? Perlu, yes. Jadi memang ini merupakan salah satu risiko. Nanti kalau kehilangan barang, berarti itu nanti ada di MFK, ya. Jadi itu register risiko MFK itu ada termasuk keamanan dan keselamatan, ya. Jadi ya ada di MFK program keamanan dan keselamatan. Di situ ada risiko tentang kehilangan barang, gitu ya. Tindakan anarki yang terjadi di puskesmas. Makanya kalau misalnya kita masukkan di MFK, nanti harus berkolaborasi dengan tim manajemen risiko supaya nanti ada kehilangan barang, penculikan bayi, anarki yang di puskesmas di dalam program manajemen keselamatan dan keamanan di MFK itu dimasukkan di dalam manajemen risiko juga. Jadi ini memang nyambung teman-teman di 1.4, nanti di 1.4.5 sama dengan 3 ini juga disambung kerjanya, gitu ya. Seperti itu. Masih ada? Sudah ya Mbak Ina ya. Masih ada Bu Lilis. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Bismillah, semoga nanti bisa saya Bu Lilis, nanti untuk kalau nggak habis dijawab nanti bisa dilewat dijawab sendiri Bu Lilis. Oh iya. Ya, semampunya Bu Lilis. Habis ini isoma apa? Isoma habis ini. Ya. Kalau memang boleh supaya saya tidak menjawab dan memang teman-teman langsung bisa ketemu, aja boleh saya mengambil waktu isomanya 5 menit gitu aja ya. Oh ya, siap. Monggo Bu Lilis. Supaya nanti tidak ada PR ya, dan barangkali ini nanti bisa kalau memang memungkinkan diskusi, kami masih terbuka untuk belajar bersama. Ya. Ini untuk FMEA, apakah harus dibuat pada yang masuk prioritas masalah? Bagaimana jika masalah yang prioritas tersebut dianalisis, ternyata masalahnya bukan SOP atau prosedurnya? Ya, jadi memang kalau memang FMEA itu masuk dalam, FMEA itu syaratnya masuk dalam area prioritas, teman-teman. Tidak mesti harus masuk masalah tentang kepatuhan terhadap SOP, ya. Jadi FMEA itu harus dibuat dulu. Apakah di prioritas tersebut itu urusannya sama SOP? Kalau misalnya enggak, berarti kita harus melihat di Fishbone bagaimana kita harus bisa memecahkan masalah tersebut, bukan hanya dengan SOP yang baru itu bisa. Jadi istilahnya FMEA juga tidak harus ada keluar SOP baru. Itu kebanyakan FMEA seperti itu karena prosedurnya yang salah, karena kita untuk memperbaiki dari masing-masing karyawan. Tetapi kalau FMEA-nya ternyata bukan dari karyawan atau bukan hanya dari fasilitas dan lain-lain, ya kita perbaiki secara fasilitas seperti itu. Jadi tidak harus ya, tetapi memang harapannya kalau FMEA itu kita bisa melihat langkah-langkah sebenarnya, langkah-langkah mana yang harus kita cermati untuk dibikin perbaikan. Tidak harus ya, jadi tidak harus SOP baru gitu ya. Kemudian untuk Puskesmas Kebumen, untuk kejadian sentinel, apakah tetap perlu dibuatkan laporan internal juga atau ya pasti sebelum kita membuat laporan eksternal pasti kita harus membuat laporan internal dulu. Jadi laporan internalnya nanti termasuk investigasinya harus ada, nanti kan diminta untuk upload di dalam aplikasi Mutu Pasienkes ya teman-teman. Jadi tetap selain harus dalam 24 jam terlaporkan,
kita juga harus membuat suatu investigasi komprehensif. Seperti itu nggih teman-teman, jadi harus dibikin. Kemudian dalam formulir laporan insiden, maksud dari pembuatan laporan, maksud dari pembuat laporan dan penerima laporan untuk tanda tangan itu diisi siapa ya. Pembuat laporannya pastilah koordinator apa namanya? salah penulisan identitas pemeriksaan. Oh, ini dulu ya. Pembuat laporan dan penerima laporan. Ya, pembuat laporan itu adalah koordinator manajemen ya risiko ya atau koordinator EPJ mutu. Kemudian dilaporkannya kepada siapa? Oh, kepada kepala puskesmas gitu ya. Itu nanti silakan dilihat di ini di maaf, ini pembuat laporan yang mana ya? Laporan profil apa laporan insiden keselamatan pasien? Insiden keselamatan pasien ya. Oh, kalau laporan insiden keselamatan pasien adalah yang mengisi, mohon maaf, ini saya agak kacau antara Menris dengan insiden keselamatan pasien. Kalau insiden keselamatan pasien, berarti pelapornya adalah yang melihat atau yang menemukan. Nah, seperti itu, nggih. Penerima laporannya adalah siapa? Siapa yang menerima laporan itu? Bisa kepala unit, bisa koordinator keselamatan pasien. Gitu ya. Jadi untuk laporan insiden keselamatan pasien, gitu ya. Siapa yang melaporkan? Oh, kalau saya misalnya melihat ternyata di dalam apa namanya pemberian obat ada yang keliru, misalnya kayak gitu ya. Yang melihat saat itu siapa, gitu ya. Ya udah dilaporkan aja. Lapornya ke siapa? Ke pimpinan unitnya. Nanti kepemimpinan unitnya lapor kepada siapa? Tim selamatan pasien. Seperti itu, nggih. Jadi seperti itu. Misalnya terjadi KMC, salah memberikan obat, seperti itu, nggih. Kemudian salah penulisan identitas. Ya, itu masuk apa? Nah, salah penulisan identitas itu mau berlanjut-lanjut apa sudah ketahuan dari awal? Kalau sudah ketahuan dari awal, berarti dia bisa saja KMC, ya, kejadian nyaris cedera. Coba kalau salah nulis identitas gimana? Gitu ya, istilahnya, loh, Bapak Pak Slamet umurnya 60, nah nanti apa namanya? Nanti kalau sudah dibikin suatu rekam medik keliru lagi gimana dengan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau misalnya nanti salah selanjutnya, lah kalau sudah salah seterusnya sampai besok rekam medik keluar juga salah lagi, nah ini bahaya juga nih. Ya ini pasti potensial cedera secara signifikan. Seperti itu, nggih. Jadi kita lihat sampai di mana kesalahan itu, ya. Terus Puskesmas Kebumen, izin bertanya dok, berarti untuk insiden dengan grade biru dan hijau cukup unit yang berkaitan untuk melakukan pelaporan investigasi. Ya, jadi kalau misalnya untuk biru dan untuk biru ya, untuk biru itu kan kecil, hanya mungkin tadi kesalahan nulis identitasnya sedikit di dalam resep, tetapi habis itu sudah langsung diperbaiki. Nah, itu kan hanya di unit tersebut. Tapi kalau misalnya kok nanti hijau memerlukan regrading oleh tim selamatan pasien, ya pasti sudah masuk ke unit yang koordinator keselamatan pasien. Seperti itu ya. Jadi harapannya tergantung dari itu sudah bisa di gradingnya. Kalau diselesaikannya di unit tersebut bisa ya sudah cukup gitu ya. Kalau misalnya kok nanti hijau, dia harus mengajak tim keselamatan pasien. Kemudian untuk laporan IKP nihil ke aplikasi mutu pasien kes, apakah sudah memenuhi kriteria? Iya, jadi memang apa namanya memenuhi kriteria 451 poin B. Kenapa IKP yang jenis KTK? Kenapa IKP yang terjadi jenis KNC dan KTC? Maksudnya gimana, Dik? IKP yang terjadi, misalnya gini, maksudnya ya yang tidak masuk di mutu fasiankes itu KNC dan KTC memang. Jadi tadi mungkin seperti yang tadi bahwa KNKP itu tadi diceritakan Dokter Pungki Lama tadi bahwa kejadian-kejadian tidak diinginkan itu menjadi suatu masukan dari Komite Keselamatan Nasional untuk bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang tepat untuk meminimalkan risiko-risiko terjadi KTD, sehingga itu dilaporkan dan dilaporkan ke KNKP dan nanti akan dievaluasi oleh
komite ya, sehingga ini bisa menjadi perbaikan-perbaikan mutu keselamatan pasien. Tetapi kalau hanya KMC, KTC dan itu nanti berwarna degradingnya biru dan hijau, itu tidak dilaporkan kepada mutu pasienkes, tapi diinvestigasi, tetap harus diinvestigasi oleh puskesmas secara internal. Gitu dari puskesmas Tegowanu. Sampun? Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi. Ya, Puskesmas Banjarnegara. Kapankah dilakukan survei budaya keselamatan pasien? Siapakah yang disampel? Survei budaya keselamatan pasien dilakukan setahun sekali, ya. Monggo kepada yang pasti gini, di dalam harapannya di dalam mutu evaluasi. Kalau bisa sih pada semester awal, nggih, jangan semester akhir. Karena kalau semester awal itu kan ada rapat tinjauan manajemen, ada rapat tinjauan manajemen yang mungkin setahun 2 kali, itu pada semester 1 dan 2. Harapannya kalau survei budaya keselamatan itu bisa dilaksanakan pada semester 1, nanti pada semester 2-nya tim mutu akan mencoba memperbaikinya. Apa yang menjadi evaluasi, apa yang menjadi akan saya kerjakan sebagai program evaluasi seperti itu, nggih. Jadi harapannya bisa awal-awal aja supaya kita bisa memperbaiki evaluasi kinerja tim mutu selama 6 bulan dalam RPM, ya. Kemudian siapakah yang menjadi sampel? Oh, kalau kita ngomongin tentang budaya keselamatan pasien, berarti yang menjadi sampel adalah budaya kita supaya kita bisa paham, ya. Kita bisa paham bagaimana cara memperbaikinya. Ya, seperti itu. Tapi misalnya, coba-cobalah pasien coba tak kasih survei itu, ya enggak tahu. Itu kan supaya kita tahu, oh iya, jadi pasien tuh enggak tahu apa-apa tentang budaya keselamatan. Misalnya saja, kalau kita kepengen ngerti, ya, pasien apakah tahu, misalnya, tapi pertanyaannya beda ya, misalnya, dari poli gigi atau dari laborat, itu kan pasien juga dikasih ini ya, kapas untuk ini mengurangi perdarahan, apa sih namanya? Apa yang ditempel itu. Nah, ada pasien tuh buang sembarangan loh ya, buang aja nggak disediakan tempat sampah. Kira-kira, alkohol swab, itu kira-kira itu tuh budaya keselamatan enggak? Nah, petugasnya memberikan edukasi enggak? Bu, nanti alkohol swabnya jangan dibuang sembarangan ya, buang di tempat sampah itu. Itu merupakan suatu sampel bisa saja. Jadi teman-teman itu sebenarnya kita bisa menambahkan banyak apa ya? Banyak masukan atau banyak poin di dalam survei budaya keselamatan itu supaya kita juga tahu bagaimana cara memperbaikinya, ya. Kemudian pada elemen penilaian 542.b, adakah contoh format untuk mekanisme atau sistem yang tertuang dalam SOP untuk laporan penemuan perilaku yang melanggar kode etik. Nah, ini teman-teman sudah ada di bab 1 tentang kode etik 125. Nanti coba teman-teman berkolaborasi dengan teman-teman di KMP 125 itu nanti bagaimana sih pelaporannya kalau ada yang melanggar gitu ya. Jadi kesepakatan di puskesmas di situ ada contoh, nanti cobalah dibuka di apa namanya, di sosialisasi yang sebelumnya bahwa laporan itu nanti dari siapa yang menemukan, nanti kepada kepala PJ unitnya atau kepada tim kode etik dan sebagainya, nanti kepala puskesmas ikut. Nah, seperti itu, monggo untuk kesepakatan saja di puskesmas bagaimana untuk format dari alur laporan tadi. Ada di diseminasi yang kemarin ya dari Dokter Cahyono nanti ada. Atau kalau Bapak Ibu ikut penjelasan di bab 1 ya di KMP. Terus Puskesmas Keling ya, SK untuk poin 2 yang ada di sasaran keselamatan pasien poin 1 sampai 6 dijadikan SK payung. Monggo Bapak Ibu silahkan saja. Kalau misalnya mau jadikan SK payung ya boleh saja. Selama nanti untuk teman-teman di elemen penilaian yang lain itu tahu bahwa ini SK-nya payung ya. Jadi nanti dikeluarkannya itu sama, jangan berbeda-beda. Seperti itu saja. Dan sampaikan kepada surveyor bahwa ibu saya SK-nya SK payung. Sehingga nanti di bab manajemen risiko ya keluar, di bab SK keselamatan pasien ya keluar itu lagi. Seperti itu ya. Jadi silakan nanti memilih mana yang nyaman untuk di puskesmas. Apa saja yang dimasukkan dalam program MR? Tadi saya sudah mengatur bahwa program MR nggak jauh-jauh dari standar.
apa yang diminta di standar buatlah suatu program ML. Itu aja ya. Silahkan baca di standar apa saja yang diminta gitu ya. Izin bertanya dok, tidak Puskesmas Mojo. Izin bertanya dok, tidak disiplin petugas bisakah jadi contoh risiko reputasional? Oh bisa saja. Nah, jadi dari risiko reputasional itu juga bisa. Tidak disiplin berarti di dalam kinerja, di dalam absen, presensi itu juga akan ketahuan di BKD, di Dinas Kesehatan bahwa nanti kalau pada tidak disiplin, tidak datang tepat waktu, hasil rekam presensinya nanti terlambatlah semua gitu. Nah, itu menjadi reputasi bahwa puskesmas tersebut adalah kurang bagus. Jadi itu bisa dok, bisa jadikan ya. Itu nanti dimasuk di kode etik aja di 125 ya. Gitu. Kemudian Puskesmas Kalimas izin bertanya untuk pelaporan IKP dan IMM berarti grade yang kuning dan merah saja. Jadi yang di pelaporan IKP yang sudah masuk KTD ya atau sentinel dimasukkan di dalam IKP ya. Puskesmas Kotak 1 Dok izin bertanya untuk penyusunan ikrar renovasi bagaimanakah? Sebentar saya buka chat aja ya. Oh ya. Ikrar renovasi ya. Puskesmas Kotak 1. Izin bertanya untuk penyusunan ikrar renovasi, bagaimana peran MR? Oh iya, ya jelas peran MR untuk ikrar renovasi siapa yang bikin barenglah dengan tim MFK untuk bisa membuat ikrar renovasi. Karena ini menjadi suatu ini perannya banyak. Kalau menyusun ikrar renovasi kita harus bekerja sama dengan tim manajemen fasilitas dan keamanan di tim MFK, tim PPI dan tim MR. Malah mungkin juga tim keselamatan pasien kan. Takutnya ada pasien yang kena paku dan yang lain. Seperti itu ya. Jadi penyusunan ikrar tuh nggak bisa sendirian, kalau bisa bareng-bareng deh semua koordinator yang berhubungan dengan unit terkait. Ini Puskesmas Ganting. Mohon izin bertanya untuk laporan perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan. Contoh dokumennya tadi ada dok, sudah ada di ini di di standar. Silakan nanti perilaku itu dibikin suatu kode etik dan kode budaya keselamatan. Silakan nanti di copy saja di standar, masukkan dalam kode perilaku budaya keselamatan pasien. Ya. Lanjut. Biar kita nggak usah nyari-nyari susah-susah, sudah ada di standar, tinggal copy aja masukkan di dalam laporan. Oh, pertanyaannya apa? Untuk laporan perilaku ya. Untuk laporan perilaku. Nah, pertanyaannya mana ya tadi? Untuk laporan perilaku yang tidak mendukung budaya, saya sudah bisa baca Mbak Ina ya di chat ya. Untuk laporan perilaku yang tidak mendukung budaya, nah, itu contoh dokumennya tadi, itu merupakan suatu register di dalam puskesmas mana-mana yang saya tidak keluarkan, mohon izin, mohon maaf sekali tidak keluarkan untuk contoh itu. Yang pasti ngomong sama Bu KTU untuk bisa membuat formatnya, laporannya bagaimana, terus nanti diserahkan kepada PJ-nya, kemudian diserahkan lagi kepada tim mutu atau KTU untuk bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Terus ini ya, mohon izin bertanya lagi, contoh dokumen identifikasi terjadinya outbreak infeksi dan penanganan kejadian outbreak infeksi. Oh ya, untuk outbreak ini memang kita harus berkolaborasi dengan tim PPI dan tim surveillance. Jadi ada teman-teman EPID teman-teman surveillance yang ada di puskesmas, apakah kira-kira ada risiko-risiko outbreak yang terjadi di puskesmas maupun dari dalam kegiatan UKP maupun kegiatan UKM. Ini nanti akan masuk di PPI ya, teman-teman Bu Puskesmas Ganting nanti masuk di dalam 55.6 ya. Seperti itu. Nanti kapan besok kita jelasin di PPI ya. Terus untuk mohon bertanya, budaya keselamatan pasien itu ada yang dinilai atau disurvei sasarannya pada pasien dengan tujuan untuk menilai budaya baik dalam upaya keselamatan. Oh iya, sasarannya petugas
Tapi misalnya kita mau mencoba ke pasien, ya enggak masalah karena sebagai evaluasi saja. Kalau selama itu mudah dan didampingi, pasien bisa kok tulisnya gitu. Jadi semua itu niatnya untuk membuat suatu perbaikan, ya, untuk mengevaluasi kegiatan kita dan bagaimana nanti kita membuat suatu perbaikan dengan workshop atau dengan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Jadi bagus kalau misalnya nanti bisa untuk diberikan kepada pasien. Sudah selesai? Oh, masih satu lagi ya? Izin bertanya, apakah untuk pelanggaran kode etik harus mencantumkan bukti dokumentasi bahwa yang bersangkutan melanggar kode etik? Ya, didokumentasikan tapi dirahasiakan. Tadi bahwa pelanggaran seperti itu hanya diketahui oleh pimpinan langsung atau kepala puskesmas. Jadi harapannya pelanggaran kode etik itu diberikan saja kepada yang yang berwenang untuk bisa memberikan pembinaan ya. Jadi harapannya tidak di-share, tidak di ini tadi bahwa yang namanya kode etik juga kita harus mempertimbangkan tidak menyalahkan, tidak mempermalukan. Tadi ya no emotionnya tetap harus kita utamakan. Gitu. Jadi sudah kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya juga ngebut Bu Lilis jawab Terima kasih pertanyaan. Bu Lilis. Ya, Terima kasih.